dijemput mereka. Apa yang dijemput maksudnya adalah nanti di padang mahsyar ayah bundo, awak nanti dibangkitkan ada telapak kaki ini bercahaya. Kenapa? Karena dia selalu melangkahkan kakinya beribadah ke rumah Allah. Nanti di padang mahsyar ada tangan ini bercahaya. Kenapa? Karena dia selalu bersedekah ke rumah Allah. Nanti wajah ini ada dibangkitkan oleh Allah bercahaya. Kenapa? Karena dia selalu tersenyum kepada saudara-saudaranya. Nanti dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah bangkitkan semuanya dalam keadaan cahaya. Kenapa? Karena dia menjaga aib dirinya dan aib keluarganya. Tapi ada juga nanti orang ayah bundo di padang mahsyar, Allah bangkitkan tidak ada cahaya pada dirinya. Walaupunnya ustaz hidup di duniaku, walaupunnya penghafal Al-Quran, walaupunnya ulama, tapi Allah bangkitkan di padang mahsyar nanti dia tidak ada cahaya pada dirinya. Maka jangan harap dia diakui oleh Rasulullah SAW. Tidakkah pernah kita belajar sejarah sedikit ketika wafatnya Rasulullah SAW? Tidakkah pernah kita belajar bahwasannya di akhir hayat Rasulullah SAW yang ada keluar dari mulutnya Rasulullah itu, ikhwani, ummati, yang ada itu yang keluar dari mulutnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu menggigil ayahanda bunda, menggigil Rasulullah. Di samping kanannya itu ada malaikat Jibril. Maka bercakap tuh Rasulullah dengan malaikat Jibril. Jibril, begitu sakit sakaratul maut ini Jibril. Itu ungkapan Rasulullah kepada malaikat Jibril. Lalu ketika Rasulullah ingin melihat Jibril, dan ketika itu malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Apa kata Rasulullah? Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Jijikkah engkau melihat diriku? Kata Rasulullah. Lalu apa kata malaikat Jibril? La, tidak ya Rasulullah. Tuh. Tak ada satupun malaikat di langit maupun di bumi melihat engkau Muhammad, melihat engkau Rasulullah menggigil begitu sakitnya sakaratul maut. Lihat, detik-detik itu ayah bundo Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Apa doanya Rasulullah ketika itu? Lihat. Ya Allah ya Rahman ya Karim, timpakan seluruh penyakit sakaratul maut ini kepadaku. Jangan kau timpakan kepada umatku, kata Rasulullah. Sesungguhnya umatku tak sanggup begitu sakitnya sakaratul maut ini. Bayangkan, alun idi awak ledoh ayah bundo Rasulullah SAW sudah berdoa kepada Allah bahwasannya sakaratul maut itu timpakan kepada dirinya, jangan timpakan kepada umatnya. Perhatikan detik-detik mau datang, ruh dan jasad Rasulullah itu terpisah. Dipegang kakinya oleh Ali bin Abi Thalib. Kakinya sudah mulai mendingin. Bibirnya bergerak. Seakan-akan ada yang mau disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka diletakkanlah telinga Ali ke bibir baginda Rasulullah. Apa yang terucap dari bibir baginda Rasulullah? Ummati. Masih umatnya yang dipanggil. Padahal ketika itu ada cucunya Hasan dan Husain. Kenapa tidak cucunya yang dipanggil? Ketika itu ada sahabat yang bernama Abu Bakar. Kenapa tidak sahabatnya yang dipanggil? Ketika itu ada anaknya Fatimah, tapi tidak anaknya yang dipanggil. Yang dipanggil yang masih diingat oleh Rasulullah, ummati, ummati, umatku. Tapi umatnya di akhir zaman ini, jangankan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, sholat jenyo indah. Ya Allah ya Rahman, hanya meminta cegah nama. Ya Allah, sembuhkan penyakit hamba ya Allah. Sholat dia indah doh, penyakit apa dia tidak kecegah doh. Yang adanya tambah oleh Allah. Udah lagi yang cerita nama triha tak gitu tuh mah. Salat kakak ya Allah. Begitu juga sering-sering kita berselawat kepada baginda Rasul. Maka di padang mahsyar nanti yang sibuk itu cuma satu, ayah bunda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti di padang mahsyar kita termasuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita lanjutkan, bulan besok kajian kita, karena nanti ada orang yang akan menitis jembatan sirat itu ayahanda bunda.
Ada yang pertanyaan? Ayah, bunda? Dia bertanya? Atau masalah buaya dia ada bertanya enggak? Ayo boleh. Apa tuh? Syahid. Enggak pernah saya ngomong gitu, bunda. Yang ada tuh syahid dunia, bukan sakit. Bulan yang lalu, nih saya simpulkan, bulan yang lalu tuh kan saya catat kajian kita tuh. Bulan yang lalu tuh kajian kita ada 3 tingkatan wafat. Wafat pertama tuh husnul khatimah. Di atas husnul khatimah ada syahid. Syahid itu dibagi 3 oleh Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob. Syahid yang pertama itu syahid dunia wal akhirah. Syahid yang kedua tuh syahid dunia, dan syahid yang ketiga itu syahid akhirat. Dan yang wafat yang paling dirindukan yaitu wafat dalam keadaan syuhada, yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid. Nah, contohnya apa syahid dunia itu, Ustaz? Ketika ibu-ibu melahirkan anak laki-laki dan perempuan, ibuku meninggal dunia, maka itu dikatakannya syahid. Erupsi Gunung Merapi, meninggal dunia sana awak di sinan, maka itu bisa dikatakan tuh syahid dunia. Syahid akhirat itu apa contohnya, Ustaz? Anak-anak kita yang sedang menimba ilmu agama di pesantren, di mana-mana saja. Dia sedang menimba ilmu, lalu dia meninggal dunia, itu namanya syahid akhirat. Apa yang namanya syahid dunia apa yang namanya syahid dunia akhirat, Ustaz? Ketika seorang dai, ketika seorang mubaligh berdakwah di jalan Allah, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan berdakwah. Seorang guru agama, seorang guru di sekolah yang mengajarkan ilmu agama, yang mengajarkan ilmu dunia, lalu ketika itu dia meninggal dunia, itu namanya syahid dunia wal akhirah. Ada lagi ayah, bunda? Ini pernah saya bahas tuh, Pak. Pernah, tapi babnya belum pernah saya bahas di sini. Yaitu istri yang dirindukan surga dan istri yang didoakan malaikat Allah supaya dapatkan laknat. Nanti insya Allah saya bahas nih. Istri yang dirindukan surga dan istri yang didoakan oleh malaikat Allah supaya mendapatkan laknat. Karena ada benda malaikat tuh berdoa pada malam hari supaya istri nyoko dapat laknat, dapat kemalangan, dapat keburukan sampai pagi hari. Makasih Ustaz, ketika seorang suami meminta pada malam hari, lalu istrinya nak mau lagi maka malaikat mendoakan supaya istrinya mendapatkan laknat. Bayangkan tuh. Lalu ada juga istri ini yang mendapatkan atau yang dirindukan surga. Ada mereka seorang istri yang menjaga aibnya dan menjaga aib suaminya. Ustadz, lalu bagaimana kalau seorang istri itu bakureh, Ustadz? Nanti mau bahas nih, bunda. Nantilah ada babnya saya bahas. Bagaimana seorang istri itu kalau bakureh, Ustadz? Lakinya nak bakureh, Ustadz. Nyamang ngangkangnya duduk rumah tekekonya. Anan bini nang karajo, Ustadz. Bau kome dalam Islam, Ustadz. Yang mana ateh namo suami, ini wajib menafkahi istri. Nafkah itu bukan batin saja, jasmani itu wajib dinafkahi, rohani pun wajib dinafkahi itu seorang suami. Kalau ada seorang perempuan nyoba kureh, lalu suami ko meminta kepada istri dek, minta P3 20.000 dea, kician kalau kiawa tu dah kombo bersedekah kau dah 20.000 ya.
Karena kalau seorang perempuan yang memberikan kepada suami, itu namanya bukan nafkah tapi sedekah. Amoko kicen ni idin. Mangkonyo suami-suami di luar sana bekerja. Bekerja. Kalau ada seorang istri memberikan harta kepada suami, itu bukan nafkah tapi sedekah. Kicen kalau kiawa tu. Kalau nyo minta pitih, dek balik rokok sabun kuih dek, kau mau bersedekah kau dah 50.000 ya. Supaya dia bekerja. Tapi kalau ada seorang suami yang membolehkan istrinya bekerja jauh, dia mengikhlaskan suaminya, mengikhlaskan istrinya bekerja jauh, maka di situ seorang malaikat yang akan mendoakan tuh suami mendapatkan laknat. Nanti ada bab-babnya tuh ayah bunda. Nak susah jadi suamiku bundo. Aku susah mbok kican mancilo istri, suami dapat dosa. Kalau suami mancilo, istri nak dapat dosa doh. Susah jadi laki ko. Mangkonyo jangan jauh-jauh bini itu suruh karajo. Ko ndak badan kuat apa segala macam, bini disuruh karajo ke Jepang ni nah. Hanya mengangkangan tak kekwa. Nanti ada babnya saya bahas tu bundo. Ada kitabnya itu, ada kitab khususnya itu. Ada lagi ayah bundo? Kalau kita tidur itu kan ibarat masjid kan? Iya betul. Harus kita gimana sehingga ada yang kembali dan ada yang tidak kembali. Kalau masalah ruh ini, saya tidak bisa, tapi ada tempat ruh tu namanya sijil. Ya, di tempat yang terbaik Allah letakkan. Ada yang namanya si'ifil, yaitu ruh itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang tak baik. Maka kalau ada orang mimpi-mimpi buruk, ada yang namanya mimpi yang baik, maka disitulah namanya kekuasaan Allah. Makanya ulama itu sepakat mengatakan pada waktu tidur tu kita tu mati. Makanya bersyukurlah kalau subuh tua masih jago, Allah kembalikan ruh kita. Nanti ada khusus kajiannya tu Ustaz. Kajian bab ruh tu ada nanti. Apa tuh? Nanti ada babnya berbahasa. Ada babnya nanti. Itu panjang kajiannya tuh ayah bunda. Ada babnya itu. Bisa jadi itu 4 kali pertemuan tuh bab-babnya itu. Itu mungkin dari awal tuh dari mulai ta'aruf tuh. Beko kewajiban seorang istri, kewajiban seorang suami. Insya Allah ada 4 kali pertemuan. Karena kita ini kan para muslim ini, para orang Islam ini sebenarnya ada tingkatan kan iman, Islam dan ihsan. Kalau berarti kita apa menilai diri bagaimana tingkatan kita ini sampai mana kita? Ataukah yang ihsan itu yang mana? Nanti dia gini bunda, ayah. Kalau masalah tingkatan, yang paling tertinggi itu adalah ihsan. Yang paling rendah itu adalah seorang hamba. Nanti ada penjelasannya tuh. Yang paling tinggi itu adalah iman. Yang paling rendah itu adalah takwa. Jangan terbalik-balik nanti. Karena yang bisa menjawab di alam barzah itu bukan takwa, tapi iman. Makanya Allah penuh dengan bahasa lembut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah panggil kita orang beriman, cuma 2 kita lakukan. Kalau nak awak kerajuan, kalau nak awak tinggalkan. Itu cuma 2 pilihan. Kalau nak di kerajuan, kalau nak ditinggalkan. Tapi kalau Allah panggil ya ayyuhan nas, itu semua Allah panggil. Orang munafik masuk dalam itu, orang fasik, orang kafir. Tapi ada satu ayat Allah panggil dengan ihsan. PR. Ada lagi ayah bunda? Cukup? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.